Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu yang saya hormati? Semoga hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan ketenangan jiwa. Saya, Dr. Aisyah Rahma, sudah lebih dari 15 tahun mendampingi Bapak dan Ibu lansia menjaga kualitas hidup di usia senja. Dalam perjalanan ini, saya sering menemukan satu pertanyaan yang tidak banyak diucapkan, tapi diam-diam dirasakan. Apakah keintiman dalam pernikahan masih penting di usia lanjut? Banyak pasangan merasa topik ini tabu, tidak layak dibahas. Namun faktanya, justru keintiman halal dalam ikatan pernikahan yang sah adalah salah satu kunci utama untuk menjaga kesehatan fisik, mental, dan spiritual di masa tua. Dalam video atau tulisan kali ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menyimak 15 manfaat mengejutkan dari menjaga kehangatan hubungan suami istri di usia senja. Mari kita mulai dengan hati terbuka dan semangat untuk terus tumbuh bersama pasangan, insya Allah. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Tidak sedikit dari kita yang merasa canggung saat membicarakan soal keintiman di usia lanjut. Bahkan ada yang menganggapnya tidak penting atau hanya urusan anak muda saja. Namun, justru di usia senjalah kedekatan emosional dan fisik dalam hubungan halal menjadi sumber ketenangan, rasa aman, dan penyembuhan. Banyak pasangan yang berhenti memelihara sisi ini karena takut dinilai aneh malu oleh anak cucu atau karena perubahan tubuh yang membuat percaya diri menurun. Akibatnya, hubungan menjadi kering secara perlahan dan tubuh pun kehilangan salah satu sumber daya hidup terpentingnya sentuhan kasih dan cinta yang tulus. Padahal Islam sendiri memuliakan hubungan suami istri sampai akhir hayat. Maka, mengapa harus malu hilangnya keintiman bukanlah hal yang terjadi tiba-tiba. Banyak faktor yang secara perlahan mengikis kedekatan antara suami dan istri. Pertama, perubahan hormon di usia senja dapat menyebabkan turunnya gairah dan kenyamanan fisik. Kedua, penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, atau nyeri sendi sering membuat tubuh merasa lelah dan sulit bergerak. Selain itu, stres berkepanjangan, kurangnya komunikasi, serta perasaan tidak percaya diri akibat perubahan bentuk tubuh juga bisa menjadi penghalang. Bahkan kadang, hanya karena tidak tahu, harus memulai dari mana keintiman pun perlahan memudar. Tapi, kabar baiknya semua hal ini masih bisa diatasi dengan ilmu niat baik dan kasih sayang yang terus dirawat. 1. Meningkatkan kesehatan. Jantung. Bapak dan Ibu yang saya cintai, tahukah bahwa keintiman dalam hubungan halal dapat menjadi latihan lembut yang sangat bermanfaat untuk jantung? Saat pasangan lansia saling menyentuh berpelukan atau berbagi momen, keintiman sirkulasi darah meningkat, pembuluh darah melebar, dan tekanan darah menjadi lebih stabil. Ini membantu jantung memompa darah dengan lebih efisien tanpa harus bekerja terlalu keras. Selain itu, keintiman juga mengurangi kadar hormon stres seperti kortisol yang sering menjadi penyebab utama hipertensi, dan penyakit jantung. Dalam suasana yang penuh kasih dan tanpa tekanan, momen keintiman bahkan bisa memberikan efek menenangkan layaknya meditasi. Ini bukan hanya hubungan fisik, melainkan penyembuhan alami bagi jantung yang membawa kedamaian dan kestabilan dalam tubuh. Maka, jangan ragu Bapak dan Ibu. Dalam cinta yang halal, Allah berikan obat yang tidak bisa dibeli di apotek ketenangan jiwa dan kesehatan jantung. 2. Mengurangi stres dan kecemasan.
Bapak dan Ibu sekalian, di usia senja stres dan kecemasan seringkali datang tanpa diundang, entah karena masalah kesehatan keuangan atau perasaan kesepian yang tiba-tiba muncul. Namun, tahukah Bapak dan Ibu bahwa keintiman halal dapat menjadi penawar alami yang sangat kuat saat kita menyentuh berpelukan atau sekadar berbagi momen kehangatan dengan pasangan tubuh akan melepaskan hormon oksitosin, dikenal juga sebagai hormon pelukan. Oksitosin bekerja menenangkan sistem saraf, menurunkan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Selain itu, keintiman juga memicu endorfin hormon yang memberikan rasa bahagia dan damai. Dalam suasana tenang dan penuh cinta, keintiman menjadi tempat aman untuk berbagi rasa, menurunkan beban pikiran, dan menenangkan hati. Bagi lansia ini, bukan kemewahan, melainkan kebutuhan jiwa untuk tetap kuat menghadapi hidup. Maka, rawatlah momen-momen kecil itu. Disitulah letak ketenangan dan kekuatan sesungguhnya. 3. Membantu tidur lebih nyenyak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu keluhan yang paling sering saya dengar di klinik lansia adalah, "Dok, saya sulit tidur, sering terbangun, tidak nyenyak." Ini adalah hal yang wajar karena pola tidur memang berubah seiring usia. Namun, yang mengejutkan adalah keintiman halal ternyata bisa menjadi solusi alami untuk masalah ini. Setelah momen keintiman tubuh melepaskan oksitosin dan endorfin yang tidak hanya menenangkan pikiran, tapi juga membuat otot-otot menjadi lebih rileks. Ketika tubuh rileks, sistem saraf menjadi tenang dan otak lebih mudah masuk ke fase tidur dalam deep sleep. Tidak perlu obat tidur. Dalam pelukan orang yang dicinta, tubuh mendapatkan sinyal bahwa semua aman dan itu cukup untuk membuat tidur jadi lelap dan memulihkan energi. Jadi, jangan abaikan kekuatan dari kehangatan yang halal. Ia bukan hanya menyembuhkan hati, tapi juga menenangkan tubuh untuk tidur yang berkualitas. 4. Memperkuat ikatan emosional. Bapak dan Ibu yang saya cintai, pernikahan di usia senja adalah perjalanan penuh kenangan. Tapi, terkadang karena rutinitas atau rasa lelah fisik, hubungan emosional bisa mulai merenggang tanpa disadari. Keintiman dalam hubungan halal bukan hanya tentang fisik, ia adalah bentuk ekspresi cinta, perhatian, dan penerimaan satu sama lain. Ketika pasangan saling menyentuh dengan penuh kasih, tubuh akan memproduksi oksitosin, hormon yang menumbuhkan rasa percaya dan keterikatan. Dalam pelukan yang tulus, seringkali kita merasa lebih dimengerti dibandingkan 1000 kata. Ini adalah bahasa hati yang menguatkan koneksi jiwa antara suami dan istri. Bagi lansia, ketika aktivitas sosial di luar rumah berkurang, pasangan menjadi sumber utama dukungan emosional. Maka, momen keintiman bukan sekadar kebiasaan, melainkan bentuk ibadah dan tanda bahwa cinta itu masih ada, tumbuh dan menyembuhkan. 5. Meningkatkan hormon kebahagiaan. Bapak dan Ibu yang saya kasihi, di usia senja, menjaga hati tetap gembira adalah bagian penting dari kesehatan. Dan tahukah, Bapak dan Ibu, keintiman dalam hubungan halal adalah cara alami untuk memicu hormon-hormon kebahagiaan dalam tubuh. Ketika pasangan saling berbagi kasih sayang, baik lewat pelukan, sentuhan, maupun perhatian lembut, otak akan melepaskan endorfin, oksitosin, dan serotonin. Endorfin membuat hati terasa ringan, oksitosin menumbuhkan rasa cinta, dan serotonin membantu mengatur suasana hati serta tidur. Hormon-hormon ini bekerja seperti vitamin untuk jiwa yang menenangkan pikiran dan mengusir rasa murung. Bahkan, keintiman yang sederhana pun bisa mengubah hari yang kelabu menjadi penuh warna. Ingat, kebahagiaan tidak harus datang dari luar. Ia bisa tumbuh dari dalam rumah,
dari tangan pasangan yang menggenggam, dari kata-kata lembut yang tulus, dan dari cinta yang dirawat setiap hari. 6. Menjaga fleksibilitas otot dan sendi bapak dan ibu yang saya hormati seiring bertambahnya usia tubuh kita mulai kehilangan kelenturan. Sendi terasa kaku, otot cepat lelah, dan bergerak pun jadi lebih hati-hati. Namun, tahukah Bapak dan Ibu bahwa keintiman dalam hubungan halal bisa menjadi bentuk olahraga ringan yang alami? Gerakan lembut saat momen keintiman membantu meregangkan otot, melatih sendi, dan meningkatkan aliran darah ke bagian-bagian tubuh seperti punggung, paha, dan panggul. Ini seperti melakukan senam kecil yang menyenangkan tanpa perlu pergi ke tempat khusus. Selain itu, aktivitas ini membantu menjaga kekuatan otot inti, terutama otot panggul yang sangat penting untuk keseimbangan dan pencegahan jatuh pada lansia. Jadi jangan remehkan gerakan-gerakan sederhana saat keintiman. Karena dalam kasih yang halal, Allah titipkan manfaat tidak hanya untuk hati, tapi juga untuk otot dan tulang agar tetap kuat dan lentur di usia lanjut. 7. Meningkatkan kepercayaan diri. Bapak dan Ibu, tidak dapat dipungkiri bahwa di usia senja, banyak dari kita mulai merasa berbeda. Perubahan bentuk tubuh kerutan atau berkurangnya tenaga sering membuat seseorang merasa tidak lagi menarik dan perlahan kepercayaan diri mulai memudar. Namun, dalam hubungan halal yang penuh kasih keintiman, justru menjadi cermin bahwa kita masih dicintai apa adanya. Saat pasangan menyentuh dengan penuh kelembutan, memandang dengan kasih, dan tetap menunjukkan rasa ingin bersama tubuh, kita menerima sinyal yang kuat. Saya masih berharga, saya masih layak dicintai. Kepercayaan diri yang tumbuh dari penerimaan ini tidak hanya terasa di kamar tidur, tapi meluas ke seluruh aspek kehidupan. Kita menjadi lebih terbuka, lebih tenang, dan lebih berani menghadapi hari-hari. Keintiman bukan hanya tentang tubuh. Ia adalah pesan tanpa kata, engkau tetap indah di mataku dan di mata Allah. 8. Menurunkan risiko penyakit kronis. Bapak dan Ibu yang saya cintai, banyak orang mengira bahwa menjaga keintiman hanyalah urusan kebahagiaan semata. Padahal dari sisi medis keintiman dalam pernikahan halal ternyata punya dampak luar biasa dalam mencegah penyakit kronis. Saat tubuh sering melepaskan hormon bahagia seperti endorfin dan oksitosin, sistem imun kita menjadi lebih kuat. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki kehidupan intim yang sehat memiliki jumlah antibodi lebih tinggi sehingga lebih tahan terhadap infeksi dan penyakit. Selain itu, tekanan darah menurun, stres berkurang, dan kadar gula darah cenderung lebih stabil. Bahkan, aktivitas fisik ringan saat keintiman pun membantu meningkatkan sensitivitas insulin, hal yang sangat penting bagi lansia dengan risiko diabetes. Keintiman bukan obat ajaib, tapi ia membantu tubuh kembali ke keseimbangan yang alami. Sebuah anugerah dari Allah untuk menjaga kesehatan tanpa harus keluar rumah. 9. Membantu detoksifikasi. Tubuh secara alami, Bapak dan Ibu tubuh kita setiap hari bekerja keras untuk membuang racun baik dari makanan, udara, maupun stres. Proses ini disebut detoksifikasi dan melibatkan organ penting seperti ginjal, hati, dan kulit. Menariknya, keintiman dalam hubungan halal bisa membantu mempercepat proses pembersihan ini. Saat kita berbagi momen kehangatan dengan pasangan, sirkulasi darah meningkat, detak jantung naik secara alami, dan tubuh merespons layaknya sedang melakukan latihan ringan. Darah yang membawa racun akan lebih cepat menuju ginjal dan hati untuk disaring dan dibuang. Tak hanya itu, keringat pun keluar walau sedikit. Ini adalah jalan lain bagi racun untuk meninggalkan tubuh.
Bahkan saat tubuh rileks karena pelepasan hormon bahagia, sistem detoks bekerja lebih efektif. Jadi, jangan remehkan kekuatan cinta halal. Ia tidak hanya menyembuhkan perasaan, tapi juga membantu membersihkan tubuh dari dalam. 10. Melawan rasa kesepian. Bapak dan Ibu yang saya cintai, kesepian adalah musuh dalam diam yang sering menghampiri di usia senja. Anak-anak sudah dewasa, lingkungan sosial menyempit, dan hari-hari terasa lebih sunyi. Namun, di tengah itu, semua keintiman dengan pasangan bisa menjadi pelindung yang luar biasa. Sentuhan lembut, pelukan hangat, atau sekadar berbagi waktu dalam diam itu, semua memperkuat rasa dihargai dan tidak sendirian. Dalam hubungan halal, keintiman bukan hanya tentang tubuh, melainkan tentang jiwa yang saling bersandar. Ia memberi ruang aman untuk merasa diterima, dicintai, dan tetap penting meski usia bertambah. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang memiliki hubungan emosional dan fisik yang sehat dengan pasangan lebih jarang mengalami depresi, lebih optimis, dan punya semangat hidup yang tinggi. Jadi, rawatlah keintiman itu, karena ia adalah obat paling lembut untuk hati yang sunyi. 11. Menstabilkan. Tekanan darah Bapak dan Ibu, tekanan darah tinggi adalah salah satu masalah paling umum di usia senja. Banyak yang harus minum obat setiap hari dan kadang merasa lelah karena efek sampingnya. Namun, tahukah bahwa keintiman dalam hubungan halal bisa menjadi cara alami untuk membantu menurunkan dan menstabilkan tekanan darah? Setiap kali kita berbagi momen hangat dengan pasangan, berpegangan tangan, berpelukan, atau berciuman, penuh kasih tubuh akan melepaskan oksitosin dan endorfin. Dua hormon ini membantu melemaskan pembuluh darah dan menenangkan sistem saraf sehingga aliran darah jadi lebih lancar. Efek ini tidak hanya terjadi sesaat, tapi jika dilakukan rutin bisa membantu tubuh lebih stabil secara jangka panjang. Tentunya tidak menggantikan obat, tapi sangat mendukung efektivitas pengobatan. Cinta yang halal saat dilakukan dengan ikhlas dan penuh kasih bisa menjadi terapi alami untuk jantung dan tekanan darah. Indah bukan? 12. Meningkatkan spiritualitas dan rasa syukur. Dalam Islam, keintiman suami istri bukan hanya kebahagiaan duniawi, tapi juga bentuk ibadah. Momen penuh cinta itu mendekatkan hati pada Allah, menumbuhkan rasa syukur atas pasangan, kesehatan, dan keberkahan usia. Ketika dijalani dengan niat baik, keintiman menjadi jalan pahala dan ketenangan batin di usia senja. Telaga 11. Membantu mengelola berat. Badan keintiman dalam hubungan halal ternyata membantu membakar kalori secara alami. Gerakan ringan saat momen keintiman mirip aktivitas fisik lembut yang merangsang metabolisme. Selain itu, hormon yang dilepaskan juga membantu mengurangi stres, penyebab utama makan emosional. Ini menjadikan keintiman sebagai bagian dari gaya hidup sehat lansia yang menyenangkan dan bermanfaat. 14. Berpotensi memperpanjang. Umur penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang memiliki hubungan intim yang hangat dan stabil cenderung hidup lebih lama. Keintiman halal membantu menjaga kesehatan fisik, menurunkan stres, dan memperkuat motivasi hidup. Saat hati bahagia dan tubuh seimbang, potensi untuk menjalani usia senja dengan lebih panjang dan berkualitas pun meningkat. 15. Meningkatkan fungsi kognitif dan daya ingat. Keintiman halal merangsang aliran darah ke otak, membawa oksigen dan nutrisi penting bagi sel saraf. Hormon bahagia seperti dopamin dan oksitosin juga mendukung koneksi antar sel otak, menjaga memori dan konsentrasi. Dengan hati yang tenang dan tubuh yang rileks,
otak lansia tetap aktif tajam dan lebih tahan terhadap risiko penurunan kognitif. Menjaga keintiman tidak harus rumit atau selalu fisik. Yang paling penting adalah rasa terhubung secara hati, pikiran, dan waktu. Luangkan waktu berdua setiap hari meski hanya 15 menit untuk berbincang ringan, saling mendengarkan, atau berdoa bersama. Ungkapkan rasa cinta melalui pelukan genggaman tangan atau kalimat sederhana, "Aku bersyukur memilikimu." Perhatian kecil seperti ini adalah pupuk yang menjaga kehangatan rumah tangga. Jika ada hambatan fisik atau kesehatan, jangan malu untuk berkonsultasi dengan dokter. Banyak solusi medis maupun psikologis yang bisa membantu lansia menjaga hubungan dengan aman dan nyaman. Misalnya, menyesuaikan waktu posisi atau hanya fokus pada kedekatan emosional tanpa tekanan fisik. Penting juga untuk menerima perubahan tubuh masing-masing dengan lapang dada. Jangan membandingkan dengan masa muda. Ingat, cinta sejati bukan tentang kesempurnaan fisik, tapi tentang kesetiaan perhatian dan penerimaan yang tulus. Jaga juga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Makan bergizi rutin, bergerak sesuai kemampuan tidur cukup, dan kelola stres bersama pasangan. Tubuh yang sehat akan lebih siap menikmati dan memberi cinta. Terakhir, jangan lupa bahwa keintiman adalah ibadah. Niatkan setiap sentuhan pelukan dan senyuman sebagai bagian dari ketaatan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, keintiman tidak akan bertahan dengan sendirinya. Ia perlu dijaga, disiram, dan dirawat dengan kesabaran dan cinta. Maka mulailah dari hal kecil. Hari ini, Bapak dan Ibu yang saya cintai, kita telah membahas 15 manfaat luar biasa dari menjaga keintiman dalam hubungan halal, mulai dari kesehatan jantung, tidur nyenyak, hingga daya ingat dan spiritualitas. Kini, izinkan saya bertanya, manfaat mana yang paling menyentuh hati Bapak, Ibu, dan apa satu hal kecil yang bisa Anda mulai hari ini untuk lebih mendekat dengan pasangan cinta? Di usia senja bukan hanya mungkin, tapi indah jika dirawat bersama. Terima kasih telah menyimak hingga akhir, Bapak dan Ibu. Semoga Allah senantiasa memberkahi hubungan rumah tangga kita dengan cinta, kesehatan, dan ketenangan hingga akhir usia. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.